Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dina Andriani, sarjana pendidikan. Saya mengajar di TKII Waladun Sholihun yang beralamatkan di Sionowetan, Logandeng Playan, Gunung Kidul. Pengenalan budaya sejak dini adalah salah satu upaya untuk terus melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pengenalan budaya yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan anak usia dini adalah melalui permainan. Dengan adanya pengenalan budaya, harapannya anak mampu memahami, mencintai, dan melestarikan budaya Indonesia. Pada video kali ini, saya akan mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema Aku Cinta Indonesia dan dengan judul Cinta Permainan Tradisional atau Ciperdi. Dengan mengambil dimensi yang pertama, gotong royong, dengan capaian akhir fase, anak terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok 2 atau lebih orang. Yang kedua, kreatif. Dengan capaian akhir fase, anak mampu mengeksplorasikan dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaan yang berbentuk karya atau tindakan sederhana. Yang ketiga, berkebinekaan global. Dengan capaian akhir fase, anak mampu mengenali identitas diri dan kebiasaan-kebiasaan budaya dalam keluarga. Apa itu permainan tradisional? Menurut Danan Jaja dalam Isbat 2006 H6, jika ditinjau lebih dalam, permainan tradisional merupakan aktivitas yang mempunyai peraturan permainan yang diwariskan dari generasi zaman dulu, yang dilakukan oleh manusia, terutama anak-anak, yang bertujuan untuk mendapatkan kegembiraan. Saya memilih topik ini karena peserta didik di lembaga TKII Waladun Sholihun masih kurang mengenal apa itu permainan tradisional, yang merupakan salah satu aset budaya Indonesia. Karena selama ini anak hanya mengenal permainan zaman sekarang, misalnya Lego, balok, mobil-mobilan, mainan robot, dan sejenisnya. Selain itu, maraknya bermain gawai membuat anak sering terpaku dan asik sendiri dengan memainkan gawai. Tentunya hal tersebut membuat para orang tua merasa resah, karena anak yang suka bermain gawai akan cenderung kurang bersosialisasi, tidak menghiraukan keadaan di sekitar, dan kurangnya motivasi belajar. Tantangan yang saya hadapi adalah yang pertama, pengaruh gaya hidup, yaitu kurangnya waktu bermain karena anak berkegiatan lain seperti les, ekstrakurikuler yang dilakukan di luar jam sekolah. Kemudian kurangnya pengenalan karena anak TK saat ini lebih familiar dengan gawai dan permainan modern. Selain itu, anak mengalami kesulitan ketika praktek membuat alat permainan tradisional. Aksi yang saya lakukan pada hari pertama adalah melakukan apresepsi atau pengenalan tentang permainan tradisional melalui menonton video. Di sini ada yang namanya apa? Lompat tali, ya, menggunakan tali karet gelang itu bisa dibuat untuk membuat talinya untuk lompat tali seperti itu. Membacakan buku dan juga memperlihatkan berbagai alat permainan tradisional pada anak. Misalnya egrang, batok, egrang bambu, congklak, bakiak, dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan anak didik mulai mampu mengenal apa itu permainan tradisional. Hari kedua, saya mengajak anak didik kelas saya, yaitu kelas B5, untuk membuat kartu gambar dan bermain ABC 5 dasar. Setelah itu, anak-anak saya ajak ke halaman sekolah untuk mencari kerikil atau biji-bijian untuk bermain congklak. Hari ketiga, saya mengajak anak kelas B5 untuk membuat bola sederhana dari kertas dan plastik kresek, kemudian bermain boy-boyan. Selain itu, anak juga membuat garis papan engklek dengan dipandu guru untuk membuat garis supaya anak lebih paham cara membuat garis untuk bermain engklek. Kemudian, anak praktek bermain engklek secara bergiliran. Hari keempat, anak-anak saya ajak berpetualangan di lingkungan sekolah untuk mencari ranting pohon untuk bermain bentik.
Selain itu, anak-anak meronce karet gelang. Setelah dirasa cukup panjang, barulah anak-anak bisa menggunakan tali dari karet gelang untuk bermain lompat tali secara bergantian. Hari kelima, anak-anak membuat egrang bathok, yang mana bathok itu mereka bawa dari rumah masing-masing. Membuat egrang bathok mulai dari mengamplas bathok, memberi tali pada bathok, sampai akhirnya egrang bathok pun selesai dan siap dimainkan untuk perlombaan anak-anak. Setelah selesai bermain egrang bathok, anak-anak duduk melingkar, kemudian merefleksi dan menyimpulkan tentang kegiatan yang sudah dilakukan selama 1 minggu ini mengenai kegiatan cinta permainan tradisional. Guru bertanya pada anak, permainan apa yang paling mereka suka? Apakah ada pembuatan permainan yang dirasa anak sulit? Apakah anak senang dengan kegiatan cinta permainan tradisional ini? Hasil dari praktik baik yang saya lakukan, anak mampu bekerja sama dalam membuat dan bermain bersama menggunakan alat permainan tradisional. Anak mampu mengeksplorasikan pikiran atau perasaan sebagai bentuk karya. Selain itu, anak mampu mengenal identitas diri, yaitu mengenal budaya dalam bentuk permainan tradisional. Dalam implementasi ini, saya berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid dan rekan sejawat. Kolaborasi dengan wali murid, yaitu wali murid mengenalkan permainan tradisional di rumah. Kemudian peserta didik menceritakan pengalamannya dengan guru. Kemudian guru menuangkannya menjadi cerita unik yang kemudian dijadikan buku antologi atau kumpulan cerita pengenalan budaya tradisional yang berjudul Tradisi. Kolaborasi yang kedua yaitu saya lakukan dengan rekan sejawat, yaitu Ibu Parsinem, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, selaku Kepala TKI Waladun Sholihun, yang telah menyusun buku cerita sebagai salah satu sumber belajar yang berjudul Egrang. Saya juga menyusun buku serupa sebagai penunjang yang saya beri judul Senangnya Bermain Boy-Boy. Media pembelajaran yang saya pakai selanjutnya yaitu video pembelajaran yang berbentuk cerita yang berjudul Senangnya Main Bakya. Video ini juga dibuat oleh Kepala TKI Waladun Sholihun, dan saya pun membuat video serupa yang berjudul Karet Gelang Ibuku. Selengkapnya, link video saya bisa dilihat di deskripsi YouTube ini. Kegiatan pengenalan dan pelestarian permainan tradisional ini juga sudah saya diseminasikan di Kombel Antar Satuan, dan juga sudah didokumentasikan sebagai salah satu praktik baik saya dalam buku kumpulan catatan praktik baik pembelajaran pendidik TKII Waladun Sholihun yang berjudul Si Cantik. Dari kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan judul Cinta Permainan Tradisional yang saya implementasikan di kelas B5. Yang pertama, anak dalam mengikuti kegiatan dengan senang dari pengenalan, pembuatan, dan praktek bermain, sangat antusias dalam mengikuti prosesnya. Selain itu, kolaborasi dengan orang tua, rekan sejawat akan lebih memudahkan proyek yang sudah saya lakukan dan mampu membuat inovasi dalam pembelajaran dan kualitas pendidikan di TKII Waladun Sholihun. Luar biasa praktek baik yang dilakukan Bu Dina di kelas. Kolaborasi dengan orang tua, rekan guru sejawat, dan kepala sekolah dalam implementasi permainan tradisional dan pembuatan buku. Saya merasa bangga dengan pengenalan permainan tradisional di sekolah dan di rumah, serta dibuat dalam buku berjudul Tradisi. Demikian praktik baik saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.